Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Cirosdiani, NPM 112113446, kelas B, Prodi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam, Ma'rifatur Rasul atau mengenal hakikat Rasul. Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasulullah mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba, ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba, dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya di dalam fikih sirah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Sebagai Rasul, Nabi bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umatnya. Perjalanan Nabi sebagai Rasul dalam menyampaikan dakwah dan misi dapat dilihat dari dakwah-dakwah Nabi. Seperti dalam fikih dakwah, selain itu Nabi Muhammad SAW juga membawa sunnah yang dijadikan sebagai fikul ahkam. Kedudukan Rasul dapat digambarkan dalam sirah Nabi, sunnahnya, dan dakwahnya, sehingga kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fikih sirah, fikih ahkam, dan fikih dakwah. Hamba-hamba di antara hamba Allah yaitu 1. Manusia, 2. As-sunnah, 3. Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Materi yang kedua yaitu hajatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Berikut ini adalah syarah hajatul insan ila Rasul. Pertama, al-insan. Al-insan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang kedua, fitrah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang baik, menilai suatu tingkah laku. Yang ketiga, hidayatul Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, Sayyidatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Yang keempat, ibadatul sahih. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panduan mengikuti Rasul sebagai penerima wahyu, dan Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikannya kepada umatnya. Materi yang terakhir yaitu Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul atau mengenal sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul yang pertama yaitu al-busyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan juga manusia setengah malaikat, dan bukan juga manusia setengah jin. Tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan seperti manusia lainnya. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau dan Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua yaitu al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah SAW memiliki sifat basyariyah atau kemanusiaan. Rasulullah SAW mungkin juga pernah berbuat salah atau kekeliruan, tapi kesalahan itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Yang ketiga yaitu as-sidq, jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap insan, terlebih
kita ya seorang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal gaib. Keempat, al-fatonah atau cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk cerdas sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Beliau memburu manusia dengan hikmah atau pengetahuan. Yang kelima yaitu al-amanah atau terpercaya. Yang keenam yaitu at-tabligh atau menyampaikan risalah. Yang ketujuh adalah al-istizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.